ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Wanita yang istiqamah mengerjakan sholat 5 waktu, saum di bulan Ramadan, puasa Ramadan, pandai menjaga kehormatan dirinya dan taat kepada suami. Ini wanita yang dirindukan surga ini. Masya Allah. Mana dalilnya? Kita sebutkan dalilnya. Yaitu disebutkan di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Nomor hadisnya 1932. Riwayat Ahmad dan At-Tabrani. Dari sahabat Abdurrahman bin Auf. Radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafidat farjaha wa ata'at zaujaha." Apabila wanita itu salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, ya, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dirinya, terus mentaati suaminya, taat sama suaminya, taat dalam kebaikan. Tidak ada ketaatan dalam maksiat. Taatnya taat dalam kebaikan. Maka kata Nabi, qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Artinya, maka akan dikatakan padanya, masuklah ke dalam pintu surga dari pintu surga mana saja yang engkau kehendaki. Jadi wanita ini nanti di hari kiamat, wanita yang rajin sholat, ya, puasa, pandai menjaga kehormatan diri, terutama kepada laki-laki yang bukan mahram. Tolong ini, perhatikan ibu-ibu, mohon maaf ya. Terus yang keempat, taat kepada suami, maka nanti di akhirat dia disuruh memilih pintu surga mana saja yang dia kehendaki. Semua pintu surga memanggil dia bebas, mau pilih mana saja. Kenapa Ustadz kok disebut Nabi cuma 4? Kenapa? Sholat, puasa, terus menjaga kehormatan diri, sama, yaitu apa tadi? Taat sama suami. Kenapa? Karena ini yang berat dilakukan oleh wanita, terutama sholat. Terutama sholat. Mohon maaf ini, mohon maaf. Wanita yang suka menunda-nunda waktu sholat, terutama ini ya, zuhur 11:15. Itu kalau di tempat saya, Sidoarjo. Saya tinggal di Kecamatan Taman, sepanjang ya. Itu kalau saya lihat 11:15 zuhur. Mungkin di sini kurang lebih lah waktunya berdekatan ya. Taib. Zuhur 11:15. Dan dia saat itu masih suci. Tapi hari-harinya adalah hari-hari waktunya dia haid sebenarnya. Cuman memang waktu itu misalnya tadi siang belum haid. Akhirnya dia tidak langsung sholat. Ini saya kasih contoh saja. Dia nggak langsung sholat. Ditunda. Zuhur kan panjang. Nanti jam 12 kan ya bisa. Nanti 12:30 kan ya juga bisa. Jam 1 loh ya masih ada waktunya kok. Nggak langsung sholat. Akhirnya ketika jam 12:30 masuk ke kamar mandi. Ingin wudhu ternyata haid. Utang sholat zuhur itu. Karena dia melewati adzan zuhur saat suci dia. Dan dia ketika mau sholat zuhur dia haid. Itu utang sholat zuhur. Sehingga kata para alim ulama. Ketika dia nanti suci seminggu kemudian. Maaf, sepekan kemudian. Sepekan kemudian suci. Misalnya sucinya di malam hari. Suci udah gak keluar ini. Maka dia pun mandi janabat. Lalu tergimana Ustadz? Saya sholat isya. Sebentar. Anda belum sholat zuhur. Anda utang. Lalu terus. Saya sholat zuhur dulu. Iya sholat zuhur. Di malam itu. Malam itu. Zuhur 4 rakaat. Setelah itu baru sholat isya. Lah terus Ustadz yang sholat asar? Enggak. Karena sholat asar Anda sudah haid. Ini masalahnya Anda masih suci. Waktu sholat masuk Anda tunda-tunda. Makanya jangan ditunda. Sebab sering kali terjadi begini sehingga banyak utangnya itu. Ayo. Engkau sih. Ya ini. Utang lo itu. Utang. Berarti dia harus sholat di malam itu. Iya. Niatnya zuhur. Asarnya enggak lah. Karena Anda ketika sholat asar Anda sudah haid. Sholat maghrib Anda sudah haid. Sholat isya haid. Selama sepekan kan.
Baik. Paham ya sampai di sini ibu-ibu ya? Anda utang itu. Makanya berat sholat ini untuk wanita. Termasuk puasa Ramadan. Banyak loh wanita-wanita. Ustadz, Ramadan kemarin itu Ustadz, saya itu tidak puasa karena saya itu lagi menyusui Ustadz. Menyusui. Lah kok ini sekarang hamil lagi Ustadz? Hamil. Berarti Ramadan nanti tahun depan gak bisa puasa lagi. Ternyata anaknya lahir, menyusui. Insya Allah kayaknya hamil lagi nanti Ustadz. Lu. Terus ini, ya banyak loh itu tanya, maka segera tutup. Makanya betul dikasih syarat puasa Ramadan berat untuk wanita. Waktunya dia nyaur, waktunya dia bayar puasa. Suami dan anak-anak lagi tidak puasa. Dia harus menyiapkan makanan untuk suami dan anak-anaknya. Berat, berat, seperti itu. Dia lagi nyaur utang, suaminya enggak. Dia harus masak, nyiapin anak-anaknya, nyiapin suaminya. Apa nggak berat itu? Berat. Makanya dijadikan syarat wanita penduduk surga itu. Harus puasa, bayar utang. Sebelum kalau bisa selesaikan dulu. Sebelum yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Karena yang wajib didulukan. Kalau memang dikhawatirkan utangnya terlalu banyak. Khawatir 6 hari di bulan Syawal nggak kesampaian. Maka nggak apa-apa, didahulukan yang sunnah. 6 hari di bulan Syawal. Wallahu a'lam bishawab. Baik, termasuk maaf jaga kemaluan. Tadi nomor 3 kan, jaga kemaluan. Ini juga berat, berat. Betapa banyak suami-suami, mohon maaf, istri-istri yang ditinggal oleh suaminya kerja, ternyata dia tidak menjaga kehormatan diri. Chatting-chattingan. Sama siapa? Sama temennya laki-laki, yaitu di Facebook. Apakah termasuk wanita yang pandai menjaga kehormatan diri? Seperti ini. Enggak. Lawang suaminya tidak ada, dia main TikTokan. Ya, apalagi kalau sempat dapat jempol. Tambah seneng itu. Kecantikannya dinikmati oleh laki-laki yang bukan mahram. Haram. Nggak boleh. Nggak pandai menjaga kehormatan diri. Itu ya. Baik. Terus apalagi tadi taat kepada suami. Ini juga berat. Berat. Ya. Oleh karena itu maka ini dijadikan syarat. Mungkin ibu-ibu ada yang bertanya, Ustaz tadi dikatakan wanita itu suruh milih pintu surga mana saja yang dia kehendaki. Memangnya pintu surga itu ada berapa? Pintu surga itu ada 8. Pintu surga itu ada 8. Mana dalilnya? Dalilnya ada di dalam hadis Bukhari. Saya bacakan ya, dalam Sahih Bukhari Bapak Ibu sekalian. Ya ini waktunya ya, sebentar lagi kita akhiri ya. Baik. Berarti tidak nutut ini materinya malam hari ini. Nggak apa-apa. Sebentar lagi kita lihat. Bukhari ya. Sahih Bukhari. Nomornya 3257. 3257. Nah ini. Saya bacakan. Yaitu dari Sahal bin Sa'ad. Radhiyallahu an. Dia berkata. Nabi SAW bersabda. Fil jannati. Samaniyatu abwabin. Fiha babun yusamma ar-rayyan la yadkhuluhu illa as-saimun. Di surga ada 8 pintu surga. Di antaranya ada yang namanya pintu ar-rayyan yang tidak akan memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. 8 pintu surga, yang nomor 1 sudah disebut, namanya pintu ar-rayyan. Yang masuk ke pintu ini khusus orang-orang yang rajin puasa. Lah terus yang nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Di antara pintu-pintu yang lain disebutkan dalam riwayat Muslim. Sahih Muslim, nomornya 1027, 1027. Yang nomor 2 pintu salat, yang nomor 3 pintu sedekah, yang nomor 4 pintu jihad. Nah, sudah disebut. Pintu ar-rayyan, pintu salat, pintu sedekah, pintu jihad. Sisa 4. Yang 4 ini ternyata disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitabnya Fathul Bari, yaitu di juz yang ke-7 halaman 28. Yang 4 ini adalah nama pintunya. Langsung lanjut ya. Nomor 5. Berarti pintu ke-5, ke-6, 7, 8. Berarti pas. Sisanya 4. Yang pintu nomor 5 adalah pintu haji. Yang ke-6 pintu menahan amarah. Yang ke-7 pintu memaafkan kesalahan manusia. Suka memaafkan. Yang ke-8 pintu al-aiman. Apa itu al-aiman?
orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Lah untuk yang nomor 8 ini ulama berselisih. Ada yang mengatakan al-aiman, pintunya orang yang bertawakal. Ada yang mengatakan bukan al-aiman, tetapi pintu menuntut ilmu. Ada lagi pintu rajin zikir. Nah itu. Ada lagi pintu bakti sama orang tua. Untuk yang nomor 8 ini beda-beda riwayatnya. Tetapi intinya adalah 8 pintu surga itu. Lah kalau neraka Ustaz, pintunya cuma 7. Neraka itu cuma 7 pintu. Neraka cuma punya 7 pintu. Di mana itu? Firman Allah dalam Al-Quran. Suratnya surat nomor 15. Al-Hijr. Allah berfirman di surat nomor 15. Al-Hijr. Ayatnya ayat 43. Ayat 43 dan 44. Wa inna jahannama lamau'iduhum ajma'in. Laha sab'atu abwab likulli babim minhum juz'um maksum. Artinya, dan sungguh Jahannam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka, pengikut setan semuanya. Jahannam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Jadi ada golongannya, golongan orang yang ini masuk pintu neraka ini, golongan ini. Jadi neraka punya 7 pintu, surga ada berapa pintu tadi? 8 pintu. Wallahu a'lam wa bishawab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan.